Sekali lagi saya ingin berbicara tentang problem pergumulan dan adakah harapan. Nah, pergumulan apa yang kira-kira dihadapi oleh Asaf? Seorang yang mengakui bahwa Allahnya baik. Saya baca dalam Mazmur 73 untuk saudara. Mazmur 73, Asaf bermazmur. Dia katakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. God is good to such as are pure heart. Orang-orang yang hatinya murni. Tidak diragukan bahwa Allah itu baik. Dan kalau Allah itu baik, Allah baik untuk Asaf. Tetapi saudara, tidak lama ayat yang kedua dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Mengapa? Karena ayat 3 selanjutnya kalau saudara baca, dikatakan karena dia cemburu kepada para pembual. Cemburu melihat kemujuran orang-orang fasik. Karena mereka tidak mengalami kesakitan. Tubuh mereka gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan yang dialami manusia yang lain. Dikatakan mereka tidak kena bala dan tulah. Mereka dikatakan berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Mereka, kesalahan mereka menyolok tetapi mereka meluap dengan sukacita duniawi. Mereka menyindir, berkata-kata jahat. Mereka melakukan pemerasan, sombong, tinggi hati, dan mulutnya melawan langit, dan lidahnya membual di bumi. Mereka berkata tidak ada Allah. Kata cemburu. Secara jujur manusia mudah cemburu. Hati kecil manusia gampang melihat orang lain yang mampu, orang lain yang mungkin diberkati, orang yang lain yang mungkin orang fasik tetapi hidupnya enak-enak, tidak ketemu kesakitan. Mereka membual, mereka sombong melawan Tuhan, lidahnya melawan langit, bersumpah palsu, mereka melakukan pemerasan, kejahatan, dan mereka melakukan hal-hal yang tidak lazim. Tapi mereka mengalami keberhasilan dan sukses. Kecemburuan akan timbul manakala melihat orang lain, tetangga, rumput di tetangga yang lebih hijau, melihat ketidakadilan tetapi sepertinya Allah tidak menindak, menulahi mereka. Kata cemburu. Seringkali cemburu ini muncul di hati. Saya dengan gelar yang sama, kenapa saya tidak seberuntung mereka? Saya punya rumah kompleks yang sama, tinggal di rumah sederhana, di rumah, di apartemen yang sama. Kenapa dia berhasil? Saya duduk di kantor yang sama, mengerjakan pekerjaan yang sama. Tetapi mengapa yang satu lebih beruntung dan saya tidak? Cemburu. Saudara, inilah yang dialami oleh Asaf. Yang cemburu. Dan dikatakan nyaris aku terpleset dan tergelincir. Kalau dia tidak cepat-cepat berbalik arah. Seorang yang mengasihi Tuhan. Seorang yang melayani Tuhan. Seorang imam. Namun kalau dia salah dengan sikap hati. Membiarkan cemburu itu berlarut-larut. Maka dia akan mengalami kehancuran. Saudara, apa yang dihadapi oleh good people, orang-orang baik seperti Asaf dan kita, saudara yang mungkin ada hari ini mendengar firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku menunggu cukup lama. Kapan Tuhan berurusan dengan aku? Dan Tuhan berurusan membiarkan mereka sukses. You wait so long. Dan engkau mungkin berkata, aku membuang-buang waktu mengenal Tuhan, rajin setia ke gereja, rajin beribadah, memberi persembahan, tapi tidak kunjung perbaikan ekonomi, tidak kunjung berkat kelimpahan yang Allah janjikan terjadi dalam hidupku. Wasting time. Not only wait so long, but you waste your time. Saya katakan hari ini, Tuhan melihat kejujuran.
Tuhan melihat ketulusan hati. Mungkin sudah berkata di level yang lebih buruk. Rasanya tidak ada pengharapan. Bergumul. Yang baik menjadi worse. Sakitku, penyakitku, masalahku yang oke sekarang menjadi lebih buruk. Wait, waste, worst. Menunggu, buang waktu, dan lebih buruk. Di mana Tuhan? Saudara mulai berdoa. Saudara mulai berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan seakan-akan tidak melihat, tidak mendengar. Dan dikatakan orang-orang fasik bersenang-senang di sekitar saudara. Orang-orang fasik sepertinya yang sia-sia hidupnya tetapi menikmati tanpa ada satu hukuman. Di mana keadilan Tuhan? Asaf tiap pagi dikatakan sepanjang hari aku seperti kena tulah, kena hukum setiap pagi. Satu saat Tuhan sentuh hatinya. Tuhan buka pengertiannya. Dan di saat dalam kebingungan, dalam pergumulan yang hebat. Waktu dia ingin tahu rahasianya, mengapa itu terjadi. Dikatakan ayat 16 dalam Mazmur 73. Ketika aku bermaksud untuk mengetahui. Karena hal yang aku lihat menjadi kesulitan di mataku. Ketika aku ingin. Dan aku mengambil langkah yang tepat. Ketika aku sampai masuk ke tempat kudus Allah. Berbicara tentang hadirat Allah. Doa. Masuk menyembah Tuhan. Dikatakan ketika aku sampai ke tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Rupanya Asaf dibukakan, dicerahkan, diberi revelation oleh Allah. Bahwa orang-orang yang melakukan yang tidak adil, tidak benar. Dan penindasan itu dikatakan mereka akan masuk. Mereka akan melihat kehancuran mereka. Dan di dalam roh dia melihat hanya di dalam tempat kudus. Saudara, segera dia mengalami sesuatu jamahan Tuhan. Perspektifnya diubahkan. Pandangan yang salah. Dikatakan dia mengalami sesuatu terobosan. Sehingga dia mengalami pencerahan pikiran. Renewal, paradigma yang baru. Dan saat itulah dia kembali bergairah. Passion yang baru dialami oleh seorang yang bernama Asaf. Pada saat itulah di tengah kebingungan dia ketemu Tuhan. Hadirat Allah adalah jawaban untuk pergumulan kita. Allah tetap sama. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tetap Tuhan yang baik. Dan dia menyediakan segala yang baik untuk kita. Walaupun keadaan terbalik. Waktu engkau masuk hadirat Allah. Saya percaya sesuatu yang baru akan Tuhan berikan. Asaf tidak lagi bergumul. Asaf mengalami pencerahan. Asaf ketemu dengan jawaban daripada Allah. Satu perubahan, satu turning point, satu perubahan yang radikal waktu dia masuk dalam hadirat Allah. Saudara, maukah saudara mengalami mujizat yang mengubah cara pikir saudara? Tidak menyesali, tidak cemburu kepada sekitar kita. Tapi kita mengalami Tuhan, aku berharga, engkau pasti akan memakai aku. Waktu kita mengerti bahwa akhir dan nasib daripada orang fasik adalah kehancuran. Akhir daripada orang fasik adalah penghukuman. Lalu Asaf bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Whom have I in heaven but you? There is none upon earth that I desire besides you. Kalau ini nyanyian kita, ini nyanyian Asaf. Tidak ada yang lain yang kami ingini, kekayaan, kelimpahan, segala sesuatu, semua fana. Tapi engkau Tuhan, kalau kita memiliki dia, kita memiliki segala-galanya.